Sri Paus Fransiskus. Dan selanjutnya berkaitan dengan persidangan ini, nampak bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses, kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap, yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Nah, untuk itu selanjutnya kepada penasihat hukum kami persilahkan. Ya, teman-teman, setelah saya pelajari BAP dari tahun 2020, tanggal 6 Februari 2020, tanggal 7 Februari 2020, saya sandingkan dengan BAP di mana Saudara Tio diperiksa 2025, itu sama persis. Titik, koma, pertanyaan sama. Nanti kita akan tunjukkan kepada teman-teman selesai persidangan. Artinya apa? Bahwa kasus ini adalah kasus daur ulang. Kasus ini adalah kasus pesanan politik yang sebenarnya sudah putus secara ingkrah, tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. Ini sudah pernah diuji, teman-teman. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini, sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum, mendukung KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Jadi ini adalah kasus politik yang dipaksakan, yang terbukti bahwa banyak yang punya kepentingan sehingga harus membayar pendemo, harus membayar massa atau orang-orang yang mohon maaf tidak mengerti apa persidangan ini, juga pun tidak mengerti. Mereka memakai baju, mencetak baju, yang artinya apa? Bahwa ada yang punya kepentingan terhadap kasus ini. Persidangan ini sudah pernah diuji di 2020, sudah ingkrah. Kalau tadi yang disampaikan itu semua sudah diungkap di dalam putusan. Nanti kita akan bertanya kepada saudara saksi. Dan tidak ada kaitannya sama Sekjen PDI Perjuangan. Sampai persidangan hari ini, sudah terbukti bahwa aliran uang dana untuk operasional atau yang kita sebut dengan uang suap untuk Wahyu Setiawan itu bukan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Sebenarnya kan ini pokok dari permasalahan, inti permasalahan. Jangan kita terbawa dengan framing-framing. Kalau bicara soal organisasi, itu adalah hak PDI Perjuangan dalam mengajukan. Karena ada apa? Ada fatwa MA, ada putusan Mahkamah Agung. Makanya kalau disebutlah pimpinan-pimpinan partai, itu adalah hak kita, gitu loh. Tetapi dalam perjalanan kan saya sudah tanya kepada Saudara Wahyu, sudah tahu ini tidak bisa, kenapa masih menanyakan anggaran, masih minta uang operasional. Artinya apa? Di sini ada permainan kong-kali-kong antara mereka, yang mereka coba siasati supaya ini berjalan, padahal ini sudah tidak bisa. Tetapi kalau bicara soal organisasi, secara kepartaian, itu tidak ada yang salah. Itu sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan putusan, teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan lihat agenda pembuktian, nanti kita akan tanyakan kepada kedua saksi ini ya. Mungkin saudara Febri atau... Ya, ini persidangan kedua untuk pokok perkara ya. Kita sudah melihat dan terima kasih pada semuanya sudah mengawal ini. Di setengah hari persidangan ini kami mencatat banyak hal. Pertama, tadi saksi Agustiani Tio itu secara jelas mengatakan ia tidak tahu tentang sumber dana yang tuduhannya adalah dari Pak Hasto. Tuduhannya kan sumber dana sebagian dari Pak Hasto, tapi Agustiani Tio tadi mengatakan dia tidak tahu soal sumber dana tersebut. Apakah yang pertama ataupun yang kedua dia tidak tahu terkait dengan hal itu. Tapi apa yang terjadi? Terlihat ada upaya-upaya
menggiring seolah-olah tuduhan itu benar dengan rentetan asumsi. Nah, kalau kita simak tadi bersama-sama, saksi Tio sering bilang, itu asumsi saya saja, bukan fakta. Inilah poin penting yang perlu kita lihat bersama, bahwa seseorang atau sebuah perbuatan itu tidak bisa dibuktikan dengan asumsi, apalagi tadi banyak sekali asumsi. Kami mencatat setidaknya lebih dari 10 kali saksi Tio mengatakan bahwa yang ia sampaikan sebagian di BAP itu adalah asumsi. Tapi seolah-olah ada upaya untuk menggiring hal tersebut. Silakan dulu, lanjut. Kita lanjut ya. Jadi tadi kami mencatat banyak sekali saksi Tio mengatakan ini adalah asumsi, ini adalah asumsi, ini adalah asumsi. Hal itu berarti bahwa ada upaya-upaya untuk mengkonstruksikan atau membangun sedemikian rupa seolah-olah rentetan asumsi tersebut kemudian digiring menjadi fakta, dan itu tidak boleh. Makanya kami akan terus memperdalam. Kalau di keterangan saksi Wahyu kemarin kan kelihatan mana fakta, mana asumsi. Ya, kalau dari kesaksian Wahyu dan kesaksian Tio tadi kelihatan mana fakta, mana asumsi. Faktanya mestinya boleh. Jadi kalau buat saya sih, satu hal yang perlu kita catat, keterangan dari saksi kemarin, Wahyu maupun saksi hari ini kan tentang perbuatan obstruction of justice, ya. Tidak pernah ada buktinya apapun. Itu satu, ya. Saya kira kemarin 2 orang saksi itu, ketika kami tanya apa pengetahuan mereka, meskipun mereka diperiksa terkait dengan obstruction of justice, mereka nggak tahu apa-apa. Ini hari ini saya kira Ibu Tio juga sudah ditanya mengenai obstruction of justice, juga dia nggak tahu. Artinya apa? Paling tidak sekarang ini pihak KPK tidak bisa membuktikan dari 3 orang saksi mengenai dakwaan pertama. Kemudian yang kedua, saya lanjutkan apa yang diterangkan oleh Febri tadi. Ini mengenai urusan surat dakwaan kedua dan juga alternatif dari dakwaan ke-1, yaitu terkait dengan suap. Suap itu intinya adalah memberi hadiah atau janji. Dari ketiga saksi yang sudah diperiksa, tidak pernah ada satupun saksi ini yang mengatakan bahwa hadiah atau janji itu dari Pak Hasto. Ya. Nah, makanya seperti dikatakan oleh teman-teman tadi, semuanya ini adalah untuk kepentingan yang lain. Ya. Didaur ulang perkara ini bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Tetapi kami lebih menduga ini adalah sebagai tindakan mencoba melemahkan partai, terutama dengan menyingkirkan Mas Hasto. Karena dianggap Mas Hasto ini kan adalah motor dari partai. Jadi sekali lagi, nanti kita bisa dengar keterangan dari Doni. Apakah memang ada perintah dari Mas Hasto terkait dengan hadiah atau janji itu? Karena intinya dari suap itu adalah memberi hadiah atau janji. Kalau ini tidak bisa dibuktikan atau tidak ada buktinya, tidak bisa disampaikan, tidak diketahui oleh saksi, maka mestinya hakim berani untuk memutuskan nanti bahwa dakwaan itu tidak terbukti.
Begitu juga dengan dakwaan obstruction of justice. Tentu nanti kita akan tanya kepada Doni. Saya kira itu yang sekedar tambahan dari saya. Jadi ini perlu dipisahkan ya teman-teman. Kalau terkait dengan dakwaan suap, itu perlu dipisahkan. Satu, tentang surat dari pengajuan judicial review, kemudian fatwa Mahkamah Agung, dengan surat DPP PDIP ke KPU, itu satu hal. Itu hak konstitusional partai, dan siapapun sebenarnya bisa mengajukan judicial review. Dan sekaligus ini penegasan, karena tadi JPU sempat bertanya, bukankah seharusnya pengajuan ke MK? Itu keliru. Kenapa keliru? Karena yang di judicial review, yang diuji adalah peraturan KPU, peraturan di bawah undang-undang. Itu memang tempat pengujiannya adalah di Mahkamah Agung. Sehingga kalau Mahkamah Agung sudah memutuskan, ada putusan nomor 57, putusan judicial review, harusnya KPU patuh dengan hal tersebut dan melaksanakannya. Kalau KPU patuh melaksanakan putusan MA, nggak ada kejadian seperti ini. Itu peristiwa pertama yang harus dipisahkan dengan peristiwa kedua. Ada gerakan lain yang terlihat, yang kemudian ada transaksi biaya operasional. Kenapa ini harus dipisahkan? Karena kita lihat betul Wahyu kemarin mengatakan di kesaksiannya, sebenarnya menurut dia sejak awal itu tidak mungkin dilakukan, menurut Wahyu. Tapi dari fakta tadi, dari komunikasi dengan Tio, dari WhatsApp dan lain-lain, sebenarnya Wahyu masih mencoba untuk tawar-menawar tentang biaya operasional dan seolah-olah masih memberi celah bahwa ini masih mungkin diurus. Artinya, kami menduga Wahyu menyalahgunakan situasi ini untuk kepentingan pribadinya. Padahal situasinya seharusnya sederhana saja. Kalau KPU patuh dengan putusan Mahkamah Agung dan patuh dengan fatwa Mahkamah Agung, tidak akan ada tindak pidana ini. Jadi perlu kita lihat kembali ke sana. Mungkin itu dulu ya. Nanti kita harus lanjut sidang siang lagi. Terima kasih.